Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya lupa kok. Ulangi biji jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan seandainya ada di antara kita yang ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan zikir Pak Bu yang ringan di lisan tapi manfaatnya kelak di hari kiamat sangat besar. Allah memerintahkan kita puasa, memerintahkan kita salat, memerintahkan kita haji, tapi Dia tidak melaksanakannya. Tapi Allah memerintahkan kita bersalawat, Dia juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Pak, jangan sikit, jangan gigir bersalawat sama Nabi kita. Man shalla alaiya hina yusli asharan wa hina yumsi asharan adrakahu syafaat yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepada aku pada pagi harinya 10 kali, pada sore harinya 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Ringan di lisan Pak, tidak lama, tapi manfaatnya kelak di hari kiamat sangat besar. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya mulai Pak Bu ceramah yang singkat ini, alhamdulillah ini sudah masjid kelima, masyaallah. Jadi kami di sini Pak Bu bukan kami menggurui, kami di sini juga sebagai penuntut ilmu. Kami di sini bukan ustaz, karena ada ustaz Pak Bu. Kami bukan ahli ibadah, apalagi ulama. Kami sama seperti hadirin sekalian yang kadang berbuat baik, kadang berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu berdosa, tapi sebaik-baik yang berdosa adalah mereka yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami cuma satu Pak. Ini kasih harapanku. Saya hanya berharap bahwa segala kebaikan atau dakwah-dakwah yang sederhana ini yang kami kerjakan itu mampu memperbaiki diri kami dan mampu menghapus segala kesalahan atau dosa-dosa kami yang telah lalu. Wa atbi'us sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah keburukanmu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikanmu akan menghapus segala keburukanmu. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting. Saking pentingnya Pak Bu, melebihi pentingnya dari sekedar makan dan minum. Kalau makan dan minum itu penting, maka ini perintah Allah yang satu ini sangat penting. Agar Pak Bu, talabul ilmu, yaitu menuntut ilmu. Dari Nabi kita, talabul ilmu waridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaki contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika beliau disuruh memilih antara harta,
kekuasaan wanita, dan ilmu dia lebih memilih ilmu. Karena dengan ilmu Pak Bu, dia mampu mendapatkan harta, dia mampu mendapatkan kekuasaan, bahkan dengan ilmu dia mampu mendapatkan istri yang cantik. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Jadi ilmu itu penting Pak Bu. Tidak ada orang itu Pak Bu, tidak ada orang yang begitu lahir langsung pintar. Tidak ada. Perlu sabar, perlu perjalanan jauh, perlu dia menuntut ilmu. Karena beda itu Pak, beda itu Pak Bu, orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Beda orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Jadi dengan ilmu Pak Bu, kita mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita mampu membedakan mana amalan yang diterima dan mana amalan yang tidak diterima. Saking pentingnya itu ilmu Pak Bu. Mate itu nasa nalika napati paja malu utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu manfaatnya ilmu Pak Bu? Ada 5. Angka 5 walaki manfaatnya ilmu. Yang pertama, ilmu akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara kalian. Contohnya Pak, Abu Sufyan, laki contoh. Abu Sufyan, dia kata Pak Sufyan kan. Abu Sufyan murid dari Abu Hanifah. Suatu ketika beliau diundang oleh raja-raja Arab untuk makan malam. Karena kebiasaan itu Pak, raja Arab ketika mendapatkan orang yang pintar atau ulama-ulama, biasanya itu dia undang untuk makan malam bersama. Diundanglah dia Abu Sufyan makan malam bersama raja tersebut. Disiapkanlah kurma terbaik, gandum terbaik, kacang pilihan dan lain sebagainya. Menangis Abu Sufyan, menangis. Nah, pedangi Abu Hanifah gurunya, "Ya Amirul Mukminin, dulu engkau berkata kepada saya, pernah engkau berkata kepada saya bahwa ketika saya tekun dalam menuntut ilmu, maka saya akan disandingkan dengan para raja-raja. Alhamdulillah, Allah membuktikan hari ini saya bahkan disandingkan bersama dengan raja-raja. Oleh itu Pak Bu, karena kemuliaan itu hanyalah ada pada ilmu." Contoh lain Pak Bu, bukan saya sombong. Iya Pak Bu, rendah pangkatku kalau di kantor, tuli hormat mujama kantor. Tapi kalau di masjid, di tempat taklim, apalagi di ceramah pernikahan Pak, kalau ceramah itu Kapolres, bahkan saya pernah ceramah di KSPN. Dan lebih parah hebatnya lagi Pak, Mas Solo Kak 50 sebu, itu hari juga diganti sama yang punya pengantin, alat Kak 500 sebu. Nah, alhamdulillah. Jadi ilmu itu akan mengangkat derajat kita. Jadi jangan bosan-bosan Pak Bu menuntut ilmu. Karena insya Allah ilmu yang senantiasa kita tuntut itu, insya Allah suatu ketika nanti akan mengangkat derajat kita. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu itu adalah harta yang sangat berharga. Wa qul rabbi zidni ilma. Jadi ilmu itu adalah harta yang sangat berharga. Namun terkadang kita Pak Bu, terkadang kita salah bahwa menurut kita harta yang paling berharga itu motor, mobil, rumah, dan kemewahan-kemewahan yang lain. Kita lupa bahwa harta yang berharga khususnya untuk anak kita itu adalah ilmu agama. Nah, kalau harta kita kasih anak Pak Bu, itu harta anak yang jaga itu harta. Tapi kalau ilmu, khususnya ilmu agama, maka itu ilmu yang akan jaga anak. Biar di mana itu anak Bu, biar di mana itu anak tidak akan terlantar itu kita punya anak ketika dia mempunyai ilmu. Tapi kalau harta tanpa didasari ilmu agama, dua itu Pak Bu, udah nasasa pengadilan. Lain itu Pak Bu, iya, alhamdulillah saya Pak Bu, istriku 4 anaknya, 4 anaknya, bukan istriku. Apa tanyakan anakku? Alhamdulillah saya punya anak Pak, kelas sekolah di SD Wahdah, kelas 5, apalanya sudah alhamdulillah masuk 3 juz. Aku pedang anakku. Nah, lebih baik saya membuat engkau menangis di waktu kecil dengan belajar ilmu agama
daripada engkau yang membuat saya menangis ketika engkau tumbuh dewasa tanpa dibekali ilmu agama. Pakoling. Nah, lebih baik saya membuat engkau menangis di waktu kecil dengan belajar ilmu agama daripada engkau yang membuat saya menangis ketika engkau tumbuh dewasa tanpa dibekali ilmu agama. Kita nih Pak Bu, maksudnya betapa banyak orang tua terdik menangis melihat anaknya tumbuh dewasa tanpa dibekali ilmu agama. Jadi kan Pak, sabu-sabu, game motor, balap liar, perkelahian, bahkan nyewa teman-teman Pak. Bahkan lebih parah sekarang Pak, ada anak yang membunuh orang tuanya. Siapa yang salah Pak? Siapa yang salah Bu? Tentu tak lain dan tak bukan kita orang tua yang salah, yang terlalu memprioritaskan, terlalu mengutamakan harta dan kemewahan-kemewahan lainnya untuk anak kita. Kita lupa bahwa harta yang terbaik untuk anak kita itu adalah ilmu agama. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lainnya Pak Bu, sebelum terlambat pada bulan suci Ramadan ini, mari kita dekatkan, senantiasa dekatkan diri kita, dekatkan anak kita, senantiasa untuk selalu dekat dengan membaca Al-Quran. Kalau perlu Pak psikolog yang bisa menjadikan anak kita sebagai hafiz Quran. Karena itu bekal kita, itu aset kita satu-satunya nanti di akhirat Pak. Karena cuma anak yang hafiz Quran yang mampu menyelamatkan kedua orang tuanya dari siksa api neraka. Kullu nasi yafirruna min ba'dihim yaumal qiyamah illa hafizul Quran yabhasu an walidihi liyalbasuhuma tajul waqar. Semua orang kelak Pak Bu di hari kiamat akan saling menjauhi. Anak akan berlari menjauhi orang tuanya, orang tua akan lari menjauhi anaknya. Illa hafizul Quran, kecuali penghafal Al-Quran. Apa yang bekerja anak penghafal Quran Pak Bu? Yabhasu an walidayhi, dia akan mencari kedua orang tuanya, liyalbasuhuma tajul waqar, dan akan memakaikan tajul waqar, mahkota kewibawaan di hadapan seluruh umat manusia dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, bayangkan bagaimana bangga kelak ketika kita semua nanti diponis untuk masuk ke dalam neraka. Kita tahu itu Pak Bu, penghuni neraka itu kelak semua akan meronta ingin keluar. Walau tara isqutu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Aga Pak, ketika penghuni neraka dihadapkan ke hadapan masuk ke dalam neraka, aga apa Pak? Faqalu ya laitani nuraddu, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Wa la nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami akan taat, akan percaya dengan ayat-ayat-Mu, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang yang mukmin. Tapi apa Pak? Sudah terlambat. Semua orang penghuni neraka nanti akan keluar. Tapi tidak bisa Pak. Tapi tiba-tiba datang anak tak hafiz Quran. Datang anak tak Pak yang selamatkan kita. Dan yang selamatkan kita dari siksa api neraka. Kira-kira bagaimana perasaan Pak? Ketika sudah tidak ada lagi pertolongan, tiba-tiba anak tak hafiz Quran, penghafal Al-Quran, yang selamatkan kita dari siksa api neraka. Di dunia saja Pak, ketika kita diperiksa, tersangka kita, tiba-tiba kita ada yang selamatkan, bagaimana perasaan Pak? Apalagi sudah di alam, apalagi sudah di neraka Pak, yang tidak ada lagi harapan kita keluar. Tiba-tiba anak kita datang dengan bangganya memakaikan kita tajul Pak, mahkota kewibawaan, dan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Bagaimana perasaan Pak? Oleh yang Pak, mari sejak di bulan suci Ramadan ini, mari kita dekatkan diri kita, dekatkan anak kita untuk senantiasa seringnya dia membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu bacaan Al-Quran Pak Bu. Bukan cuma pahalanya yang kita kejar, tapi itu bacaan Al-Quran. Ketika kita sering membacanya dan kita cinta dengan Al-Quran, maka insya Allah di hari kiamat nanti Pak, dia akan mencari kita. Nasabak itu mati Pak Al-Quran sebagai apa? Syafi'an li ashabi, sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan ilmu, hanyalah orang yang berilmu yang takut kepada Tuhannya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang orang takut kepada Tuhannya itu hanyalah orang yang berilmu. Ibnu Mas'ud berkata,
Cukuplah rasa takut seseorang kepada Tuhannya itu membuktikan kealiman seseorang. Dan cukuplah rasa tidak takutnya seseorang kepada Tuhannya sebagai tanda kebodohan orang tersebut. Siapakah orang berilmu itu, Pak? Menurut Al-Quran, siapa orang berilmu? Apakah S1, S2, S3, postdoktoral? Tanya, Pak. Namun S1, namun S2, namun S3, namun postdoktoral, ketika dia tidak takut sama Tuhannya, maka sesungguhnya dia bukan orang yang berilmu. Karena puncak dari orang yang berilmu, subhanaka faqina azabannar, adalah mereka yang senantiasa takut kepada Tuhannya dan takut akan siksa api neraka. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan kemudahan ketika kita menginginkan kebaikan menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan menuju jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Pak Bu pesannya Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan presiden kita? Apa pesan beliau di ujung kehidupannya? Maka dia Habibie, seandainya saya disuruh memilih antara ilmu agama dan ilmu yang saya pelajari saat ini, maka saya akan memilih ilmu agama daripada ilmu yang saya pelajari saat ini. Kita tahu Pak Bu, ilmunya B.J. Habibie tidak ada yang kalah, tidak ada yang kalah ilmunya. Tapi kenapa di ujung kehidupannya beliau lebih memilih ilmu agama? Karena ilmu agama Pak, menurut beliau baru sadar bahwa ilmu agama lah yang mampu menuntunnya menuju kepada surga dan mampu menuntunnya menjauh siksa api neraka. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain Pak Bu. Iya. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, iya Pak Bu, ternyata lulusan pesantren. Saya bukan lulusan pesantren Pak, tapi karena saya ingin belajar, saya ingin mendapatkan kebaikan, maka alhamdulillah kami diberikan kemudahan oleh Allah. Setiap kami membaca ayat, membaca hadis, alhamdulillah Pak Bu. Alhamdulillah, cukup 1 kali 2 kali, insya Allah kami bisa hafal. Karena kami menginginkan kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan kami menuju kepada Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ajak tutup mentala deh, kalau mana kita ini. Kemudian yang terakhir, menuntut ilmu itu disandingkan oleh Rasulullah sebagai taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala khilaful zikri. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka kedai sahabatnya, "Tagayro ya Rasulullah taman-taman surga." Maka kedai Nabi qala khilaful zikri, yaitu majelis ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu disamakan dengan jalan menuju kepada surga? Karena jalan menuju surga itu susah Pak. Begitu juga menuntut ilmu susah. Huffatil jannatu bil maqari wa huffatin naru bis syahawati. Surga itu, jalan ke surga itu susah karena dipenuhi dengan sesuatu yang bertentangan dengan syahwat. Awatan tuh karena bertentangan dengan syahwat. Sedangkan jalan ke neraka itu mudah karena sesuatu yang menuruti hawa nafsu. Jadi magam pertama neraka Pak. Bahkan yana jenazah kita menuntut ilmu itu disandingkan dengan jalan menuju surga karena susah Pak. Perlu sabar, perlu mengorbankan banyak waktu, perlu ngantuk, lelah dan lain sebagainya. Olehnya itu Pak, mari kita bandingkan diri kita dengan beberapa ulama tabi'in, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Salamah bin Dinar, Imam Mawi, Imam An-Nawawi dan lain sebagainya. Dan ketika kita membandingkan diri kita dengan dia Pak, tidak ada apa-apanya kita Pak. Di beliau, mereka 2 jam tidurnya hanya sehari Pak. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk menuntut ilmu. Tapi ketika kita membandingkan diri kita dengan mereka Pak, maka insya Allah kita akan termotivasi. Dan insya Allah lelah kita hari ini, ngantuk kita hari ini, waktu kita yang terbuang hari ini untuk menuntut ilmu, maka insya Allah akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ingat Pak Bu, hidup ini singkat sekali. Ujung dari perjalanan kita adalah kematian. Namun marah galak tak Pak Bu, biar bagaimana tingginya kita terbang, dalamnya kita menyelam, tetap Pak, ujung dari perjalanan kehidupan kita adalah kematian. Qul innal mauta alladzi tufirruna minhum fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakanlah, kematian yang setiap hari kalian menjauh darinya sungguh akan mendatangi kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Gaib dan Maha Nyata. Dan itu pasti akan menguji kita, Pak. Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Kalian akan diuji dengan kehidupan dan kematian sebagai tanda keimanan kalian. Olehnya itu Pak, hidup ini singkat sekali. Kenikmatan ini singkat Pak. Tapi ketika kenikmatan ini yang singkat ini tidak mampu kita manfaatkan, maka kenikmatan ini akan menjadi malapetaka buat kita. Kullu nikmatillah tuqarribu minallahi wa yabadiya. Setiap nikmat yang tidak mampu mendekatkan kepada Allah, maka itu akan menjadi malapetaka buat kita. Harta kita, pangkat kita, anak kita, istri kita, rumah kita, kendaraan kita, ketika tak mampu mendekatkan kita kepada Allah, ketika tak mampu kita memakaikan untuk berjihad di jalan Allah, maka itu akan menjadi malapetaka buat kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, kalau tokat ini. Jadi sebagai kesimpulan, saya tutup dengan satu kisah. Ada dua seorang sahabat, yang satunya alim ulama, satunya penuntut ilmu, yang satunya orang super sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kantor, sibuk dengan usaha, sibuk dengan keluarga. Suatu ketika si penuntut ilmu ini mengajak saudaranya yang si super sibuk ini, mengajaknya untuk kebaikan, mengajaknya untuk menuntut ilmu. Diajaklah dia ke masjid, diajaklah dia dengar ceramah, diajaklah dia ngaji dan lain sebagainya. Tapi apa Pak? Apa balasan si super sibuk ini ketika beliau diajak? Selalu mengatakan, saya sibuk dengan keluarga, saya sibuk dengan pekerjaan, saya sibuk dengan kantor dan lain-lain sebagainya. Selalu alasan sibuk. Berulang kali diajak, selalu mengatakan saya sibuk. Suatu ketika mereka berjalan berdua melewati sebuah kuburan. Dia singgah, lepang sur-surna yang super sibuk itu. Makadaya roh penuntut ilmu, sahabatku, coba kau lihat itu yang di kuburan. Lihat itu penghuni kuburan. Kira-kira urusannya sudah selesai atau belum? Dan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan apa-apa? Tidak. Urusannya belum selesai. Bahkan ada di antara mereka yang belum pensiun, tapi sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tanya sih Pak penuntut ilmu, kira-kira orang yang meninggal itu apakah keluarganya ridho, keluarganya ikhlas dia meninggal? Kedah siaga Pak yang sibuk itu? Tidak. Rata-rata mereka diantar dengan tangisan oleh keluarganya. Olehnya itu Pak Bu, apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari kisah ini? Yang pertama, bahwa kematian itu tidak akan pernah menunggu kita kapan kita tobat. Kematian tidak akan pernah menunggu kapan kita hijrah. Tapi mari Pak, mari jadikan tobat kita, jadikan hijrah kita yang senantiasa menanti atau menunggu kedatangan kematian kita. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu Pak senantiasa berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Bapak
Mudah-mudahan dakwah yang singkat ini bisa menjadi amal jariah buat saya dan bisa bermotivasi, menjadikan motivasi buat ibu-ibuku, teman-teman lebihku, saudara-saudaraku sekalian, bahwa pentingnya kita menuntut ilmu. Penting sekali Pak untuk bekal anak kita kelak dan untuk bekal kita kelak di hari kemudian. Sekian Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.